Kematian adalah akhir dari segala apa? Keburukan. Saya ini termasuk kiai muda yang nggak pati takut mati. Artinya bukan karena saya yakin soleh, enggak. Misalnya kalau apa mati, pikiran kalau Gusti ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Artinya kagum saya bukan masalah takut dan berani, enggak. Keilmian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mudahnya Nabi melihat sesuatu itu positif. Hidup dianggap tadi ziyadatan lana fi kulli khairin. Kalau kematian anggap saja rohatan lana min kulli syarri. Jadi mudah sekali Rasulullah. Nah, ini saya beri contoh lagi beberapa ayat yang menjadikan kita nyaman ketika mau mati. Kita sebagai manusia tentu nggak siap lah. Namanya mati itu kayak ngeri gitu. Tapi betapa gampangnya Islam memandu kita melihat mati itu biasa. Saya meskipun masih muda itu melihat mati itu ya biasa. Karena ketika kita hidup itu dilatih sama Allah bahwa kita ini objek. Kita tidak ingin punya mata, tahu-tahu punya mata. Ketika kita lahir tentu kamu nggak tahu kan, nggak ingin kan, nggak ingin lahir, tahu-tahu lahir, nggak ingin wujud, tahu-tahu wujud. Nggak ingin punya mata, tahu-tahu punya mata. Nggak ingin punya telinga, ya tahu-tahu punya telinga. Nggak ingin pesek, ya tahu-tahu pesek. Nggak ingin jelek, ya tahu-tahu jelek. Ternyata semuanya kita ini statusnya itu objek. Objek itu ya makhluk diciptakan. Bisa melihat, dikasih melihat. Bisa mendengar, dikasih mendengar. Bisa bernapas, dikasih bernapas. Artinya saat kita hidup itu sebetulnya objek. Objek dari kekuasaan Allah Ta'ala, asarun min asari kudratillah. Nah kalau sama-sama gitu, ketika kita mati itu bedanya apa? Kita ini menjadi janggal dengan kematian, karena kita berpikir sebagai subjek, sebagai subjek. Kita bisa menentukan melihat kita bisa menentukan pendengaran kita bisa menentukan kehidupan kita. Karena kita merasa jadi subjek, jadi subjek, jadi pelaku. Sehingga ketika mati itu kita mikir, wah, kalau mati ngapain kan nggak bisa apa-apa. Dihimpit kuburan, terus nggak punya energi, nggak bisa apa-apa. Wah ya repot. Ini salahnya kita. Sebetulnya saat kita hidup sekarang pun kita ini objek. Ya karena kita tidak pernah menciptakan mata kita, tahu-tahu punya mata. Tidak bisa menciptakan telinga, tahu-tahu punya telinga. Ya di sini pentingnya kita ngaji dengan domir. Domir itu artinya kita ingat Allah. Misalnya Allah menghentikan wajah ala lakumus sam'a wal absor wal afidah. Itu kalau kita ngaji secara virus, secara makna ini gini. Wajah ala lan gawe sapa Allah. Allah menciptakan lakum manfaat kedua sira kabeh. Allah menciptakan as-sama yang pendengaran. Allah lah yang menciptakan kamu punya pendengaran. Berarti Allah subjek memberi, kita objek diberi. Begitu juga Allah juga yang menciptakan kamu punya penglihatan. Allah juga menciptakan kamu punya rasa, punya hati. Nah, dari cerita-cerita domir ini, domir itu yang kembali ke Allah. Ternyata semua pelaku ini kembalinya ke Allah, tidak yang lain. Nah, dengan cara berpikir la haula wala quwata illa billah, kita akan terbiasa dengan zaman saya hidup ya diurus Allah, maka nanti setelah kita mati juga diurus Allah. Zaman kita hidup ya objek dari kekuasaan Allah, setelah kita mati ya objek dari kekuasaan Allah. Zaman kita hidup mendapat rahmatnya Allah, insya Allah setelah mati kita juga akan mendapat rahmatnya Allah. Itu cara berpikir wali-wali dulu. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz mau meninggal, keluarganya nangis semua. Dia tanya, kenapa kalian menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya kenapa kalau meninggal? Memangnya kemana kalau meninggal? Ya kembali ke Allah. Ya malah bagus lah. Kembali ke zat yang arhamur rahimin. Kembali ke zat yang khairul wafirin. Kembali pada Tuhan yang maha kasih. Kembali ke Tuhan yang rahman rahim. Karena kenangan wali-wali itu hubungannya dengan Allah di dunia itu baik-baik saja. Dan Tuhan yang sama itu yang kita temui di akhirat. Ketika kamu di dunia bisa mendapat kenikmatan yang sebanyak ini, kenapa Anda tidak bisa yakin kalau di akhirat akan dapat kenikmatan sebanyak itu? Toh Tuhannya sama, yaitu Tuhan yang arhamur rahimin. Maka yang dibutuhkan seorang manusia itu iman yang benar, yaitu iman bahwa Allah itu wahidun la syarikalah. Allah itu esa dan tidak mungkin punya rival, punya tandingan. Dan cara analogi Quran, ini masih saya kampanye tentang ngaji Quran.
Usahakan selain ngaji secara qiraatan, syukur-syukur secara tadabbur.